YouTube channel. Kembali lagi ke aku Hipinati. Oke, kali ini aku mau kasih curhatan dan motivasi buat kalian. Jadi pertama-tama ada sedikit curhatan dari aku. Dulu aku sering banget nonton YouTube. Nah, di channel YouTube seseorang itu aku pernah berpikir kapan sih aku jadi YouTuber. Nah, di situ aku semangat untuk buat video, daftar channel YouTube dulu. Aku buat video dan semoga saja aku menjadi YouTuber seperti apa yang aku inginkan. Aku tidak pernah putus asa dengan apa yang aku inginkan ya guys. Nah, jadi buat kalian yang nonton video aku, jangan lupa subscribe, like, komen di bawah, and share supaya aku menjadi YouTubers. Oke guys, kalau aku termonetisasi besok atau kapan, aku akan adakan giveaway buat kalian. Oke, itu perjanjian aku pertama. Semoga aku mendapatkan 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Nah, oke guys, di sini aku sedikit punya curhatan untuk perjalanan hidup yang pernah aku alami ya guys. Nah, jadi di sini dulu waktu aku sekolah, ya ampun susahnya, pernah aku nggak ada motor, aku numpang. Tapi teman aku untung aja baik banget ya. Setelah aku punya motor, aku nggak pernah lupa akan kebaikan dia. Nah, akhirnya setelah aku dibelikan motor sama nenek, aku bahagia banget ya guys. Nah, setelah itu aku punya masalah. Orang tua aku pisah dan aku dibesarin sama nenek sama kakek. Tapi aku bersyukur guys. Kenapa aku bersyukur? Karena aku sedikit punya motivasi di luar sana. Nah, di dekat rumah aku itu ada panti asuhan, tapi agak jauh sih guys, agak jauh karena aku kecamatan Lembar dan dia kecamatan Gerung. Panti asuhan tuh kecamatan Gerung. Jadi di situ ada panti asuhan. Setiap aku lewat mau kuliah gitu atau mau pergi jalan-jalan kemana, aku lihat, oh gitu ya, anak-anak kecil itu kasih nggak punya orang tua, dititipkan di panti asuhan. Aku bersyukur orang tua aku pisah tapi masih bisa dibesarkan dengan darah daging aku sendiri gitu ya guys. Nah, jadi bersyukur banget aku bisa kuliah. Aku bisa kuliah tapi malah putus kuliah karena untuk menikah gitu ya guys. Tapi ya nggak apa-apalah, kita tidak boleh sesali itu semua. Karena apa? Karena pilihan itu sudah kita yang memilih. Jadi jangan pernah sesali pilihan kita sendiri. Nah, tapi aku pernah dibelikan motor sama nenek sama kakek. Tapi aku sedih guys. Padahal udah dibelikan tapi masih sedih. Kenapa aku sedih? Karena pengen banget namanya dibelikan motor dengan ayah kandung sendiri. Kan aku punya adik tiri aku itu dibelikan motor gitu kan. Syukur ya. Padahal untuk hidup aku itu bisa melebihi hidup dia gitu, melebihi gaya hidup dia udah bisa. Aku udah motor ini, udah motor itu ya guys, bukan masalahnya sombong. Aku udah bisa melebihi gaya hidup dia. Tapi cuma aku sedihnya itu di mana? Padahal udah bisa melebihi gaya hidup dia. Cuma aku sedih, orang tua aku itu tidak bisa membelikan aku, tidak bisa memberikan hal yang sama gitu. Sedihnya di situ. Walaupun kita bisa melebihi gaya hidup dia, tapi tidak pernah diberi dengan orang tua kandung sendiri. Itu untuk apa? Di situ yang aku sedihkan. Nah, jadi itu guys. Tapi aku tetap semangat karena di luar sana adik-adik panti asuhan di sana itu, aku berpikir kasian banget dia disekolahin sama ibu panti. Terus udah gitu tuh bersyukur juga dia masih bisa sekolah. Nah, aku juga bersyukur udah bisa tamat sekolah, masih ditanggung juga sama nenek sama kakek sampai aku besar seperti ini. Sampai aku menikah pun aku sering curhat banget sama nenek. Ya, kalau sama kakek sudah almarhum ya guys. Kalau sama nenek sering banget curhat. Kalau nggak ada end money, aku sering banget minta ya. Padahal kalau aku nggak ada uang, mertua aku juga ngasih aku sih. Tapi minta sama mertua itu nggak semudah kita minta sama orang tua sendiri. Ya, kalau aku tuh malu-maluan guys kalau aku mau minta sama mertua, Bu minta uang dong, malu kan. Nah, jadi kalau sama ibu sendiri itu beda guys. Kalau aku sama ibu mau minta uang, Bu mau beli ini mau beli itu, ya bilang gitu aja. Jadi guys, itu yang aku kasih tahu ke kalian supaya itu motivasi buat kita. Jangan pernah kita
Kalau kalian nikah nanti, jangan pernah kalian anggap mertua kalian itu orang lain. Anggap dia seperti ibu kandung kita sendiri yang menggantikan posisi ibu kita di rumah gitu guys ya. Dia juga orang tua dari suami kita, dia juga orang tua kita karena kita sudah menikah. Nah, jadi itu yang aku kasih tahu kalian guys. Apalagi perjalanan pernikahan aku itu banyak banget rintangannya, banyak banget cobaannya. Jadi buat kalian yang mau nikah, pilih-pilih pasangan. Kalian yang memilih, jangan sampai kalian sesali. Karena apa? Pernikahan itu sakral. Pernikahan itu bukan disaksikan sama teman, kerabat, atau sahabat kalian, tapi disaksikan dengan Tuhan juga ya guys. Jadi cukup menikah itu sekali seumur hidup kalian. Jangan sampai berkali-kali ya guys. Kita perempuan itu selalu dicampak buruk. Perempuan itu seperti tisu, sekali dipakai udah kotor ya guys. Selalu disebut-sebut dengan banyak orang. Walaupun dia punya anak perempuan, dia nggak pernah sadar akan dia punya anak perempuan itu. Dia tetap menjelekkan anak perempuan orang lain gitu. Seakan-akan anaknya itu baik, seakan-akan anaknya itu benar. Jadi kita beda dengan laki-laki. Laki-laki itu seperti mutiara, sekotor apapun dia tetap bersih dipandang orang. Beda dengan perempuan. Jadi jagalah diri kalian untuk para perempuan. Karena kenapa aku bilang seperti itu? Aku juga bukan orang baik-baik ya. Banyak banget perjalanan hidup yang aku alami, banyak banget cobaan. Nah, setiap orang itu mempunyai aib masing-masing. Jadi kalian jangan mengumbar-umbar aib seseorang, karena kalian juga mempunyai aib sendiri gitu. Nah, jadi itu yang aku kasih tahu ke kalian guys. Untuk para perempuan, jaga diri kalian baik-baik. Jangan pernah mengotori diri kalian. Aku di sini bukan merasa sok suci, karena apa yang pernah aku alami, aku ingin kalian tidak mengalami seperti apa yang aku alami gitu ya guys. Itu perjalanan hidup yang aku alami, supaya kalian tidak mengalami itu. Buat yang masih punya orang tua, jaga baik-baik orang tuanya. Karena apa? Jaga baik-baik orang tua kalian, karena bagi aku orang tua itu sangat berarti buat kita ya guys. Berarti banget buat kita. Jadi jaga orang tua kita baik-baik. Kalian harus syukuri masih punya orang tua. Jangan ngelawan, jangan ngebantah. Sekolah baik-baik, jangan pernah kalian ngebantah kata orang tua. Sekolah sampai kalian lulus, capai cita-cita kalian, supaya kalian menjadi anak yang membanggakan orang tua dan bisa membahagiakan orang tua kalian. Karena di sini aku sudah pernah merasa gagal untuk membahagiakan orang tua aku sendiri. Jadi itu motivasi untuk aku kepada kalian semua, supaya kalian bisa membahagiakan orang tua. Gitu ya guys. Itu sih untuk aku, untuk motivasi ke kalian, supaya kalian bisa membahagiakan orang tua kalian. Nah, jadi mungkin itu aja yang aku kasih tahu ke kalian, supaya kalian itu bisa menjaga orang tua kalian. Di sini aku bukan merasa sok pintar, sok bijak, atau sok apa. Aku itu pribadi, apa yang aku alami, aku tidak mau orang lain alami. Gitu. Mungkin aku tidak mau orang lain alami, cukup aku yang mengalami apa yang aku alami. Jadi itu motivasi aku untuk kalian. Untuk para perempuan, jaga diri baik-baik, jangan pernah merusak diri. Karena perempuan sekali kotor tetap kotor dipandang orang. Aku ngomong gitu bukan sok suci ya guys. Aku pernah dikata-kata dengan orang, tapi aku tetap semangat untuk hidup, tetap semangat untuk bangkit. Aku tidak pernah mau mendengar kata-kata itu sedikit pun. Aku anggap itu motivasi untuk hidup aku. Ya, apapun orang berkata tentang diri kita, anggap itu motivasi. Tetap bangkit. Oke? Jadi aku pernah dikata sama seseorang, aku tetap bangkit untuk supaya cita-cita aku tercapai. Ya, tapi apa, Tuhan berkehendak, jodoh mendekatkan aku, jadi aku tidak bisa mencapai cita-cita. Aku tidak bisa membahagiakan orang tua dengan hasil kerja aku sendiri. Sampai aku menikah, aku masih menyusahkan orang tua aku sendiri. Jadi buat kalian yang masih umur di bawah 20 tahun atau 20 tahun ke atas, sebelum jodoh mendekati kalian, silakan kalian
silakan kalian bahagiakan orang tua terlebih dahulu supaya tidak kalian sesali nanti ya. Tapi aku bersyukur aku mendapatkan mertua yang baik sama aku, yang tidak pernah berkata apa sedikit pun sama aku, tapi aku bersyukur banget itu guys. Walaupun aku tidak pernah merasakan orang tua kandung, jadi aku anggap mertua aku itu orang tua kandung aku juga. Jadi ya sebenarnya kalau diceritakan sedih banget ya. Itu motivasi buat aku bukan sok suci, sok bijak, sok pintar, bukan. Aku di sini masih 20 tahun ya guys. Di sini umur aku masih 20 tahun. Aku bukan pintar-pintar banget, bukan bijak-bijak banget. Di sini aku bukan sarjana. Di sini aku gagal untuk sarjana guys. Di sini aku gagal untuk sarjana. Aku gagal untuk mencapai cita-cita aku. Aku gagal untuk membahagiakan orang tua aku. Nah, jadi tapi aku tetap bangkit. Tuhan itu tahu rencana di mana kesuksesan kita, di mana rezeki kita akan datang. Jadi kalian tetap semangat untuk menjalani hidup, jangan pernah putus asa. Tuhan tidak suka umatnya untuk putus asa. Oke, mungkin itu sedikit motivasi dari aku, curhatan dari aku supaya kalian tetap semangat. Ya kalau kalian mau dengarkan itu motivasi dari aku, silakan digunakan. Kalau tidak ya silakan diabaikan. Ya mungkin sekian dari channel YouTube aku. Yang belum mampir silakan mampir. Yang belum subscribe silakan subscribe supaya channel aku makin berkembang, karena aku ingin menjadi YouTubers ya. Aku ingin banget menjadi YouTuber supaya bukan aku menginginkan hasilnya. Tapi di sini aku buat video untuk apa? Untuk aku ingin bangkit dengan apa yang aku inginkan. Jadi kalian juga seperti itu guys. Apa yang kalian inginkan capai, berjuanglah supaya kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan. Nah seperti itu aku juga. Aku bukan memikirkan oh ya hasil YouTuber besar banget. Bukan. Aku memikirkan aku pengen banget jadi YouTuber yang terkenal, yang baik hati gitu ya guys. Nah mungkin itu aja, karena itu sudah suara anak aku nangis. Jadi buat kalian silakan mampir, silakan subscribe, tekan lonceng supaya kalian dapat notifikasi dari channel YouTube aku, supaya channel YouTube aku makin berkembang. Silakan like, komen di bawah, subscribe, and share ya guys. Nah oke, sekian dari channel ini. Aku ucapkan terima kasih banget buat kalian semua. Silakan dukung channel YouTube aku supaya makin berkembang, supaya termonetisasi. Oke, sekian dari itu. Selamat sore, karena ini masih jam 3 ya. Selamat sore buat teman-teman semua. Oke, kalau sudah seperti itu, bye bye, sampai jumpa.